Hi everyone, welcome back to Safe Space Podcast. It's me, Alvin Jung. Hari ini kedatangan bintang tamu, Sharla. Tepuk tangan dong, semuanya tepuk tangan dong. Sharla, pertanyaan pertama. Oh iya, harusnya gimana sih? Bahasa-bahasinya gimana sih harusnya? Oh ya, apa kabar Sharla? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oh baik, sehat ya. Apakah benar kamu tuh keluar gara-gara aku habis jadi cameo-mu ya? Harus jawab apa? Oke, jadi hari ini saya lagi take over YouTube-nya Agatha Chelsea. Nah, ini channelku hari ini. Tapi Sharla emang mau ngobrol terus sama Alvin apa mau ngobrol sama Agatha Chelsea sih? Agatha sebenarnya? Chelsea aja deh. Agatha Chelsea aja. Dia sungkan sebenarnya. Asli mau sama aku terus, cuma dia nggak enak. Ini Bapak, sorry banget Pak, kayaknya tuker aja ya Pak. Kayaknya udah saya udah pakai lipat ya. Terima kasih Bapak Alvin. Salah orang ya. Hai Sharla, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Aduh, ya ampun nih. Ntar lu mau ketawa. Iya, ya ampun, aku tuh nontonin kamu di YouTube, nontonin kamu perform juga, dan kan aku nonton performance kamu juga waktu sama Alvin. Oh, iya? Iya. Thank you. Jadi apa ya, emang ngikutin kamu juga sih perform, dan emang suka banget juga sama suara kamu. Thank Tapi you. aku pertama-tama mau nanya dulu nih, boleh. kenapa sih kamu ngefans sama Alvin? Gak tahu ngapain saja. Ngefans aja. Kamu suka apanya dari Alvin tuh, suka apanya? Enggak, waktu X Factor sih, ya kayak punya suara yang unik sih. Suaranya. Unik. Gayanya suka nggak gayanya? Gayanya suka nggak? Iya. Kamu jangan ke pressure gitu karena dia di sini ya. Kamu jujur aja nggak apa-apa. Ya oke sih, oke. Style-nya oke. Iya. Oh gitu, ya. Tapi apakah karena dia X Factor terus kamu jadi kemotivasi juga buat? Iya, Indonesia? benar. Oh iya. Kayak dia kan punya suara yang unik, jadi terus juga kayak apa ya, punya karakter tersendiri gitu kan, beda daripada yang lain. Jadi itu sih yang membuat aku tuh kayak kayaknya bisa jadi panutan aku I gitu. see. Terus aduh. Terus kamu Indonesian Idol berarti pertama kali ajang pencarian bakat atau pernah ikut nih sebelum-sebelumnya? Sebelumnya pernah kalau ajang pencarian bakat, tapi yang kids sih waktu itu. Oh, ikut apa tuh dulu? Dulu aku ikut The Voice Kids. Oh, The Voice Kids. Iya. Terus yang adult baru sekarang Iya, Indonesian benar. Idol. Iya. Terus gimana nih rasanya udah ada gelar jadi top 5-nya Indonesian Idol? Alhamdulillah sih seneng dan bangga pasti ya Kak. Pasti. Terus apa ya? Karena kan di sini aku tuh pengalamannya tuh beda daripada yang lain. Terus juga kayak ini tuh panggung Indonesian Idol tuh impiannya semua orang. Jadi aku bisa sampai di top 5 tuh nggak nyangka dan seneng banget pastinya. Iya. Tapi kalau misalnya boleh tahu, apa sih memotivasi kamu pertama kali? Kayak maksudnya awal mula ikut Indonesian Idol. What made you akhirnya oke deh ikut Indonesian Idol pertama kali? Aku tuh selalu disupport sama orang tua aku. Jadi kayak papa mama tuh dari kecil tuh aku memang kayak didengerin musik gitu-gitu kan. Terus juga aku kayak suka nyanyi-nyanyi karaoke gitu di rumah. Okay. Terus pas aku di SD gitu, itu suka diikutin lomba-lomba, ditanyain sama papa, kamu mau ikut lomba nggak gitu, Okay. cobain gitu kan. Terus ikut lomba dan akhirnya dapat juara 1 gitu. Jadi kayak termotivasi untuk terus belajar dan ngikutin lomba-lomba gitu sampai di panggung Indonesian Idol ini. Sama papa juga tetap ditemenin Iya, benar. kemana-mana. Bener, sampai Berarti- sekarang pun. Oh, papa selalu juga temenin selalu papa. nemenin? Iya. Berarti keluarga musik atau cuma kamu doang yang nyanyi? Atau semua musik juga? Kalau musik itu dari mama sih, mama yang penyanyi gitu. Jadi kayak nurun ke aku. Nurun Kalau ke kamu. papa sih lebih ke sport. Oh, lebih ke sport Iya. sebenarnya. Cuma tetap dukung ya? Iya, tetap benar, dukung benar, nyanyi. I see. Terus kalau misalnya sampai sekarang nih, sampai jadi top 5, tanggapan keluarga kamu gimana sih? Kayak Keluarga tuh super support banget. Jadi kayak walaupun aku maksudnya kayak nggak di panggung Indonesian Idol pun, di luar sini pun kayak ikut lomba-lomba yang kecil gitu. Biasanya aku tuh selalu full support banget dari keluarga. Jadi aku bersyukur banget punya keluarga yang benar-benar kayak ngedukung aku dimanapun. suportif ya, Iya, papa benar, selalu support. benar. Iya. Tapi support selain dari papa, kan yang memotivasi kamu juga almarhum mama ya berarti Iya. ya, yang suka musik juga. Apa sih yang paling kamu inget dari almarhum mama? Dalam bentuk apa yang membuat kamu sampai sekarang jadi terus nyanyi? Kalau dari mama itu
dia selalu ngingetin kalau misalkan nyanyi itu harus pakai rasa. Jadi kayak kalau misalkan aku nyanyi tuh aku selalu inget kayak oh ya benar, nyanyi tuh bukan tentang teknik aja tapi juga tentang rasa gitu. Gimana cara kita menyampaikan sebuah pesan dalam lagu kan, jadi kayak orang-orang bisa merasakan apa yang sedang kita sampaikan gitu lewat lagu. Iya benar. Sih. Dan itu nyampe sih. Maksudnya kayak tiap nonton perform kamu juga emang maksudnya Amin. nyanyinya pakai rasa gitu. Dan emang di industri musik aku rasa kalau misalnya kompetisi kan maksudnya you sing for one time, Iya. terus ya udah orang nonton perform kamu. Tapi Iya. kan kalau misalnya nyanyi secara kamu punya lagu sendiri nanti, kamu bakalan nyanyi lagu kamu tuh diulang-ulang, itu lagi, Benar. dan kamu harus bisa menghidupkan lagu kamu di Iya. tiap performance kamu yang berbeda-beda gitu kan. Jadi makanya nyanyi pakai perasaan tuh penting banget. Iya, benar. And I think kalau misalnya that advice from your mom itu bagus banget, dan kalau kamu keep remember that, I think you will go very far in the music industry lah. Amin, gitu. amin, amin, Iya, iya. amin. Terus berarti kamu belajar nyanyi dulu sama mama berarti? Iya, benar Sama banget. mama. Jadi Oh. kayak aku tuh, jadi dulu aku punya cerita waktu mama aku kan sakit kan sebelum dia meninggal. Jadi di rumah sakit pun tuh dia ngajarin aku gitu kayak cara nyanyinya gini Sharla, lebih halus lagi, lebih lembut lagi, lebih dirasain lagi gitu. Jadi walaupun dia sakit tuh dia tetap kayak pengen yang terbaik buat anaknya juga. Tetap ngajarin Iya, ya. benar banget. I see. Terus selain sama orang tua, Mm-mm. kamu juga deket banget sama kontestan-kontestan idol yang lain ya. Iya. Jadi bisa dibilang kontestan lain itu jadi family kamu juga di Indonesian Idol, di kompetisi. So even though mungkin di luaran ngelihatnya kompetisi nih nyanyi gini-gini, tapi sebenarnya di dalamnya tuh kamu deket banget, bener Iya. gak sih? Iya, Iya kan? benar banget. Kamu berapa lama sih karantina? Karantina itu udah sekarang terhitung 3 bulan sih dari 3 bulan awal. Iya, totalnya? 3 bulan. I see. Sampai Jadi top 5 kayak- 3 bulan. Iya benar banget. Jadi kayak aku tuh, kita semua sih Kak, kayak kita semua tuh walaupun ini tuh kompetisi tapi kita semua tuh menganggap bahwa ini tuh udah bagian dari keluarga gitu loh. Kayak kita tuh udah nggak menganggap itu sebuah kompetisi karena kan ini yang memilih adalah masyarakat kan gitu. Iya. Kayak ya udah kita nothing tulus aja, kayak benar-benar nampilin yang terbaik dan apapun hasilnya kita akan terima gitu. Iya. Yang penting kekeluargaannya dan Benar. segala pelajaran yang ada di situ sih yang benar-benar kita keep gitu. Iya. Tapi apa sih yang paling kamu kangenin dari karantina? Yang aku kangenin pastinya momen-momen receh bareng teman-teman Iya, kan iya, gitu, momen-momen receh, terus juga kayak kayak banyak bercandanya sih kita, kayak banyak main-mainnya juga, tapi juga ada sisi kayak kan biasanya kan kita ada kayak trio, duet gitu-gitu. Itu tuh momen-momen kayak belajar bareng, terus kayak latihan bareng dan segala macamnya. Itu sih momen-momen yang paling dikangenin tuh, ngobrol recehnya. Momen malah behind the scene-nya ya, Iya, behind benar the banget, stage-nya benar ya. Terus kemarin pas aku lihat footage-nya ada, kan pas kamu pulang malah Salma yang nangis ya. Iya. Salma tuh sebenarnya temen aku juga sih. Jadi dulu Idola Cilik tuh bareng aku. Oh iya. Iya. Terus jadi makanya aku tuh lumayan relate karena waktu zaman teman-teman aku pulang, Iya. aku juga malah aku yang nangis gitu loh. Iya. Karena sedih pisahnya itu Benar, yang benar, sedih benar. kan. Terus kayak pas lihat Salma nangis aku kayak nostalgia gitu loh. Tapi emang kamu deket sama Salma? Iya, aku deket sama Kak Salma. Sebenarnya sama semua kontestan gitu. Oke. Cuman kayak Kak Salma tuh beberapa minggu terakhir tuh kayak benar-benar clingy banget gitu. Kayak yang biasanya dia tuh kan orangnya gengsian ya, Kak Salma tuh kayak yang boyish banget gitu kan orangnya. Jadi kayak pas aku keluar tuh benar-benar sedih banget dia. Dia bilang kayak, gimana Syar, aku tanpa kamu di sini. Dia bilang gitu. Biasanya kan kamu yang suka aku jahilin gitu. Kamu mungkin tuh dia ngeliat kamu kayak adik juga kali iya, benar tempat cerita aku tuh kamu, dia bilang gitu. Jadi kayak sedih banget pas aku pulang. Tapi pelajaran apa sih yang kamu dapet selama karantina? Banyak banget. Jadi kayak terutama tuh etika ya. Kita kan di industri tuh kalau mau bertahan lama nggak cuman tentang apa yang kita maunya, kayak walaupun suara kita bagus tapi kayak kita nggak punya etika dan sopan santun kan pasti akan terkalahkan dengan yang punya etika ya kan. Terus juga disiplin waktu juga. Terus jadi orang yang baik lah. Iya benar. Karena jadi public figure tuh emang bisa dibilang pressure-nya berat ya. Karena kan maksudnya orang pay attention to you gitu kan. Jadi emang harus jadi public figure yang all rounder, di mana kayak nggak cuma punya suaranya, nggak cuma suara yang bagus, tapi juga punya attitude yang bagus, bisa dicontoh sama orang-orang banyak juga. And I feel like even though
apa ya, emang pressure-nya berat, tapi it's kinda our job juga gitu Iya, loh. iya. Kalau misalnya jadi public figure untuk jadi figur yang bisa dicontoh sama orang banyak gitu kan. Iya. Tapi kamu meskipun tadi kamu bilang kamu tadi agak pas top 5 ada senengnya, ada sedihnya, Iya. tapi ada nggak sih perasaan kayak aduh udah top 5 nih, dikit lagi sebenarnya bisa juara 1 atau gimana sih? Iya, Ada nggak sih benar. perasaan gitu? Benar banget, namanya kompetisi pastinya kita pengen yang terbaik buat Iya. diri sendiri gitu. Kayak nothing tulus sih sebenarnya, kayak kalau dapet juara pun aku bersyukur gitu Iya. kan, karena kayak dipercayain sebagai one of the winner gitu. Iya. Tapi juga kalau misalkan aku terhenti ya berarti rezekiku sampai di top 5 Iya. gitu. Tapi kalau masalah kecewa gak kecewa, pasti ada rasa kayak aduh harusnya aku bisa lebih baik lagi dan bisa lebih terus berjuang di kompetisi ini gitu. Pasti ada rasa kayak gitu. Pasti ada kayak aduh sebenarnya lu pengen sih kalau lebih Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi ya emang kadang maksudnya gimana ya, kompetisi kan ya udah kompetisi, tapi yang penting sebenarnya what happens after kan. Dan kayak you're not competing with the other contestant, Iya. tapi lebih competing sama diri kita sendiri, Iya, nextnya mau bener-bener. diapain gitu. Bener. Kamu kan kalau nyanyi tadi bilang bahwa kamu nyanyi selalu berusaha untuk pakai rasa, Iya. selalu pakai rasa. Terus kamu pernah di Indonesian Idol nangis waktu nyanyi lagu Ojo Dibanding, Oh iya. which means itu artinya katanya jangan dibandingin ya kalau bahasa Indonesia bener. Kenapa nangis pas nyanyi lagu itu sih? Jadi sebenarnya ceritanya tuh gini, aku tuh lagi banyak banget pressure gitu dari kayak dari ya banyak lah dari luar Indonesian Idol dan di Indonesian Idolnya gitu kan, kayak harus kuat fisik dan mental gitu. Tapi aku harus berusaha juga menampilkan yang terbaik. Tapi di situ tuh benar-benar aku nggak tahu, pokoknya kayak lagi banyak pressure aja. Terus pas ditanyain Bang Judika, emang apa sih yang kamu rasain sampai kayak lagu Ojo Dibanding kayak ini tuh yang biasanya dibawain kayak have fun banget, jadi kayak sedih banget gitu pas aku bawain kan. Terus di situlah aku kayak aduh nggak bisa nahan, udah langsung nangis aja. Jadi kayak karena banyaknya pressure sih. Iya, Gitu. dan emang kompetisi emang pressure-nya gede banget sih ya. Iya, Apalagi iya, kan bener. bisa dibilang Indonesian Idol the whole Indonesia ya watching gitu kan. Jadi emang pressure-nya besar banget dan ya bisa aku kebayang sih kayak dengan komentar orang yang segitu banyak, terus kayak pressure-nya segimana. Jadi pasti in a way agak bisa relate. Mungkin kamu bisa relate juga sama liriknya kali ya, mungkin. Jangan Cuman bandingin. kalau sekarang sih kayak setelah perform yang Ojo Dibanding kayak itu aku lebih lega sih, karena kan udah speak up gitu kan. Terus juga kayak sekarang udah lebih kayak menerima kalau di industrial musik itu memang harus seperti ini, di dunia entertain itu juga harus seperti ini gitu kan. Jadi kayak aku udah accept kayak memang harus kayak gini kok Syar gitu di dunia entertain. Harus kayak gini maksudnya dalam artian harus dibandingin apa gitu? Bukan, maksudnya kayak harus kuat fisik dan mental. Oke. Gitu. Iya sih. Emang harus kuat, tapi at the same time menurut aku ya gak justify the fact that gak justify orang yang mungkin ngomong gak enak ke kamu. Menurut aku ya. Iya. Kayak karena kan aku juga kadang-kadang bacain gitu loh. Kayak kadang aku yang kayak oh my god, ini orang kenapa sih ngomongnya begini gitu loh. Karena kadang menurut aku berlebihan gitu loh. Karena soalnya aku lihat juga yang kamu pas Novia pulang, terus kamu posting yang kamu bilang sorry, say sorry. I feel like aku bertanya-tanya gitu kayak kenapa kamu harus say sorry gitu. Padahal kayak I don't feel like it's your fault, and I don't get why people are kayak attacking you gitu loh. Dan makanya menurut aku nggak ngerti aja kenapa maksudnya orang orang bisa support idolanya, tapi menurut aku itu nggak justify the fact that orang attack kamu gitu. Jadi makanya you can be nice, you can be patient, tapi menurut aku emang harus ada kayak ada batasnya gitu loh. Dan itu nggak justify the fact that orang ngejudge kamu gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak makanya aku bertanya-tanya juga kayak kenapa sih kamu minta maaf? Apa yang ada di pikiran kamu waktu itu? Sebenarnya sih I'm okay with that, kayak apapun komentar orang tentang aku gitu ya. Cuman kayak aku merasa bersalah aja sama orang-orang yang sudah support aku, kayak keluarga aku tuh lebih mikir ke arah situ sih, kayak
kasihan ya mereka baca-bacain komentar yang kayak gini gitu kan. Aku nggak apa-apa banget kalau misalkan aku yang menerima komentar itu, cuman kayak aku kasihan sama keluarga aku yang bacain aja, karena kan mereka kan pasti main sosial media kan, terus juga kayak yang support aku gitu, walaupun mereka kayak nggak apa-apa kok, bukan masalah apa ya, bukan salah kamu gitu, tapi kayak aku yang merasa bersalah dan juga kayak aku juga minta maafnya itu kayak mungkin ke fanbase-nya Kanovia, kalau misalkan kayak mereka mikir karena aku terus berjuang di Indonesian Idol gitu loh, jadi kayak lebih ke situ sih mikirnya. Iya, ngerti. Tapi nggak tahu sih kalau dari point of view aku, ini salah satu kayak show that maksudnya bullying tuh bener-bener impact-nya besar sekali gitu loh. Kayak ya mungkin kamu berdamai dengan bullying dengan cara gitu. Kayak the way you accept bullying is by nggak apa-apa deh emang seperti ini gitu. And by ya udah legowo aja gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa maksudnya netizen Indonesia harusnya bisa lebih bijak gitu loh dalam menggunakan sosial media menurut aku ya. Karena ya maksudnya bullying itu in a way bisa benar-benar mempengaruhi kesehatan mental kamu dan lain-lain gitu kan. Karena maksudnya itu juga influencing the way you act di panggung juga dan lain-lain. Dan gak ada orang yang maksudnya deserve to be bullied that way gitu. Jadi makanya ya bullying kan bisa macam-macam ya. Mungkin orang ngomongnya, apaan sih gue cuma ngasih kritikan yang membangun begini-begini. Tapi kan kritikan tuh ada macam-macam bentuknya. Bisa yang konstruktif, bisa yang malah dekonstruktif. Kalau misalnya ngasih komentar yang membangun dengan cara yang baik, sebenarnya nggak apa-apa, saran aja. Tapi kalau komentarnya dengan yang kalimatnya yang nggak enak segala macam kan malah nggak bagus kan. Jadi I feel like, hearing from you like this, it's good kamu bisa berdamai dengan itu. Tapi at the same time aku juga mau ngasih pesan ke teman-teman juga yang kalau yang nonton dan pernah maksudnya ngomong gak enak gimana, gak cuma ke Sherla doang ya, tapi ke orang lain juga bahwa lebih banyak mempertimbangkan aja sih apa yang ditulis gitu loh. Karena maksudnya emang bullying tuh udah in a way, meskipun cuma kata-kata ya, itu udah verbal abuse gitu loh. Itu udah menunjukkan bahwa kamu projecting your insecurities on other people, and bisa macam-macam bentuknya, bisa lewat criticism, bisa lewat harmful names, lewat yelling, lewat laughing at you, and so many different forms, dan itu semua bisa benar-benar mempengaruhi kesehatan mental. Jadi makanya lesson learn aja sih. Dan maksudnya kamu kuat banget bisa maksudnya bisa tersenyum kayak gini. Aku sebenarnya nggak sekuat itu juga. Jadi kayak pernah aku di fase waktu karantina sih Kak. Kayak aku kan ada kegiatan juga kan di luar. Jadi ada waktu dimana kayak aku mau keluar tuh, mau ketemu orang banyak tuh jadi kayak takut gitu loh. Kayak aduh, takut kayak orang bakal mikirin apa ya tentang aku. Kayak misalkan kalau orang tahu aku adalah Sherla yang di Indonesian Idol, gimana ya tanggapan orang-orang. Sampai aku tuh punya panic attack kayak gitu. Kayak takut buat jadi sedih. It's okay. Yeah. Tuh ada. In the tissue. It's fine. It's okay. It's fine. Take your time. Sampai aku tuh takut gitu, kayak mau ketemu orang di luar tuh takut kayak takut orang mikir kayak aduh, itu loh Sherla yang kayak nggak pantas sedang berada di Indonesian Idol gitu. Aku takutnya orang tuh mikir kayak gitu. Jadi kayak sampai setakut itu buat keluar dari zona yang menurut aku aman gitu. Kayak di luar tempat karantina tuh aku bener-bener kayak takut banget buat ketemu orang-orang gitu. Sampai pernah kayak gitu. Tapi sekarang aku udah berusaha untuk kayak mengontrol diri aku. Enggak kok, orang-orang nggak bakal mikir kayak gitu. Dan itu cuman apa yang ada di dalam pikiran aku doang. Aku sampai mikir kayak it's okay, it's not your fault gitu. Dan maksudnya di balik orang-orang yang maksudnya komentar itu semua, you also have to remember bahwa banyak banget juga orang yang support kamu gitu. Memang orang yang support kamu. Dan semua yang kamu rasain tuh maksudnya sangat-sangat pantas gitu loh. Kayak
it's very validated banget menurut aku. Normal banget. Kayak anyone di posisi kamu pasti ngerasa hal yang sama. So, makanya kalau ada orang yang ngomong kayak, ya udah positive thinking aja. Oh my god, it's just such apa ya? Menurut aku bullshit banget. Soalnya kayak how can you think positively in that position? It's so hard, I know. Tapi kayak makanya ya that's why kayak when I first met you tadi, I wanna ask you kayak, are you okay? I just wanna make sure you're okay, you're doing great. And no matter what, maksudnya just take your time. Dan kayak, I guess it's really important di posisi kamu sekarang to always tarik nafas, kayak breathe, and kayak make sure you surround yourself sama kayak teman-teman yang orang-orang yang emang positif dan emang mau yang terbaik buat kamu gitu loh. Karena emang di industri ini pressure-nya gede banget. Iya, gitu, benar banget, ya benar kan? banget. So ya just wanna make sure you're okay gitu. Jadi aku tuh orangnya perasa banget. Jadi kayak kalau misalkan apalagi kan kaget kan kayak di dunia entertain ya kayak gini. Aku tuh udah kayak Syar harus siap nih dan harus kuat nih ke dunia entertain karena kamu orangnya perasa dan akan banyak komentar-komentar yang mungkin nggak bukan apa ya, kamu nggak bisa mungkin nggak bisa menerima itu, tapi kamu harus bisa berusaha gitu. Jadi kayak karena aku orangnya perasa, kalau misalkan kayak ngeliat kayak gitu tuh kadang juga kayak aku nguat-nguatin diri gitu kan. Dan aku tuh juga orangnya nggak bisa kayak ngobrol, nggak bisa, maksudnya nggak bisa apa sih meluapkan gitu. Iya, aku tuh tipe kalau orang yang suka memendam gitu. Jadi kalau misalkan aku punya sesuatu hal yang aku pikirin, aku nggak bisa kayak ngobrolin itu ke orang gitu, kayak bisa tapi kayak jarang banget, kecuali kayak misalkan kita kayak deep talk banget baru aku bisa dan bisa emang cerahin ngomong kayak gini juga gak gampang juga gitu loh buat bisa diomongin. So emang normal banget sih. Cuman maksudnya ya kalau misalnya ya just make sure that you're okay aja sih. Dan maksudnya di luar dari kompetisi pasti lebih pressure-nya semoga lebih turun sih gitu ya kan. Semoga bisa time to breathe, time to lebih think positively dan lain-lain gitu. Tapi emang ya sangat tervalidasi lah, everything that you're feeling itu emang it's very normal gitu. Dan makanya ya lebih apa ya, orang-orang emang got to be more careful aja sih dalam berkata-kata gitu. And we're all very proud of you. Thank you. Ini dong tepuk tangan dong. Iya. Tapi ya aku rasa paling paling bagus juga dari kamu adalah kamu punya support system yang bagus juga, which is papa kamu gitu loh. Support system yang mesti unending support lah ya, yang bisa dilihat dari postingannya papa kamu di Instagram ya. Semua tentang kamu gitu loh. Tapi supportnya papa tuh kayak gimana sih buat kamu? Jadi sebenarnya papa itu selalu mensupport anaknya. Kan aku 2 bersaudara sama adik kan. Adik aku tuh juga suka kayak ikut-ikut kompetisi sepak bola gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener aku dan adik aku tuh disupport sama papa. Jadi kayak bener-bener apa ya, orang tua yang bener-bener mensupport anaknya sih. Jadi kayak papa tuh juga dari kecil aku tuh selalu didengerin musik gitu, kayak didengerin semua genre musik sih. Kayak misalkan kan kalau di Kalimantan tuh lebih ke template ya, kayak orang-orang tuh lebih ke pop ballad gitu-gitu, atau enggak slow rock gitu-gitu doang kan. Jarang banget yang kayak R&B, jazz gitu-gitu, jarang ditemuin gitu. Jadi aku tuh benar-benar dikenalin sama all genre sama papa, kayak dangdut juga. Makanya kemarin yang pas Ojo dibanding kayak aku tuh benar-benar kayak excited banget karena aku juga mau pelajari genre itu. Didengerin juga sama papa. Iya, jadi benar-benar supportnya papa tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak banyak banget deh dia nge-supportnya. Tapi buat kamu papa tuh apa sih? Kayak how meaningful is his support for you? Papa itu superhero ya buat aku. Jadi kayak dulu tuh waktu mama aku sakit juga, papa tuh yang selalu kayak ngurusin aku, ngurusin adik aku, terus juga kayak ngurusin mama yang lagi sakit gitu. Jadi kayak dia juga kerja gitu kan, bolak-balik. Jadi dari kantor kayak dia ngurusin mama dulu, terus kayak ngejemput aku sama adik aku sekolah gitu, nganterin lagi ke rumah gitu. Kayak bener-bener seberjuang itu dia untuk keluarganya gitu. Makanya dia benar-benar meaningful buat aku. Meaningful banget ya. Yeah. And
bisa dibilang berarti he's a very good dad ya. Iya, Si benar papa yang terbaik buat Benar, kamu benar. ya. Ya. Terus selain nyanyi juga aku lihat di postingan papa kamu tuh dulunya modeling juga ya. Iya, Oh iya. iya. Jadi kamu modeling dulu apa nyanyi dulu? Aku nyanyi dulu baru Nyanyi dulu, modeling. baru Jadi model. kayak modeling itu sebenarnya karena ini sih, waktu aku ikut kompetisi nyanyi, terus kebetulan juga ada audisi modeling gitu kan. Jadi aku juga ikut disuruh ikut juga sama penyelenggaranya gitu. Kamu kayaknya cocok deh gitu. Oh. Coba dong kamu ikut auditionnya gitu. Mm-mm. Terus ya udah aku ikut audisinya, terus juga ada castingnya juga waktu itu. Casting apa? Gak tahu casting buat apa gitu Oke. waktu itu. Jadi kayak aku ikut dan lolos, tapi aku nggak ngelanjutin untuk ke Jakartanya sih waktu itu. Jadi cuman kayak sebatas di Kalimantannya doang. Oh, I see. Gitu, aku suka ikut modeling juga dulu. Tapi lebih suka yang mana? Lebih suka nyanyi atau lebih suka modeling? Kalau sekarang sih aku lebih suka nyanyi. Lebih suka nyanyi Iya. ya? Karena nyanyi mungkin lebih bisa nyampe perasaan. dan Iya, lain-lain lebih ke ya. passion aku Lebih ke juga. passion. Iya. Ya, kalau modeling mungkin lebih seru-seruan aja lah Benar, ya benar, buat benar, sampingan. Tapi sih bisa dua-duanya sih. Kalau misalnya kamu nyanyi kan bisa sambil modeling juga dan lain-lain. Bisa merambah kayak mana-mana. Iya. Cuman kalau misalnya kan kamu tadi nyanyi belajar dari mama. Kalau modeling sendiri belajarnya dari mana? Kalau modeling itu otodidak sih sebenarnya. Jadi kayak aku Hmm. ngeliat-ngeliat orang aja, terus juga aku kayak nonton di YouTube. Oh, oke. Terus kayak waktu itu juga waktu aku sewa baju gitu kan, dress gitu kan, sewa itu terus di tempat modeling juga, dan aku diajarin kayak nanti jalannya gini ya Sharla gitu. Dari situ aku kayak latihan terus di rumah, latihan juga pakai heels apa segala macam. Jadi dari situ ya udah ikut-ikut lomba dan dapat juara. Oh, I see. Tapi emang kamu seneng ikut lomba-lomba gitu apa? Saya kamu tipikal yang pemalu Iya. atau lebih seneng ikut lomba apa enggak? Sebenarnya aku tuh pemalu, dan kalau ketemu orang baru apalagi ya, kayak malu banget gitu. Oh, Kayak iya? pemalu banget. Iya benar. Kayak bisa kalem banget, tapi kalau udah kenal ya udahlah. Oh, kalau udah kenal Gesernya baru keluar lepas gitu. ya. Iya, iya benar Lepas. banget. Tapi aku juga kalau misalkan ikut lomba tuh pengen sih, maksudnya kayak ada kemauan sendiri juga. Kayak walaupun didorong sama orang tua, tapi juga kayak dari diri sendiri tuh kayak ih penasaran deh, pengen ikut lomba juga deh gitu, kayak Iya. kayak teman-teman yang lain, kayak Iya. orang-orang yang lain. Dan dapat juara tuh jadi kayak termotivasi juga buat terus belajar kan, dan ngikutin lomba-lomba lainnya gitu sih. Iya, iya. Waktu Indonesian Idol juga berarti kamu ikut Indonesian Idol pengen kayak oh cobain deh, atau karena papa juga oh ikutan Iya. dong, ikutan, lebih ke yang mana? Sebenarnya udah punya plan sih waktu aku dari kecil, terus juga waktu SMP SMA tuh kayak disuruh ikut kan sama papa kan dari SMA karena udah cukup umurnya gitu, 17 tahun. Tapi aku mikir kayak aduh sekolahnya belum selesai kan, takutnya ntar Iya. terbagi-bagi fokusnya gitu. Jadi aku kayak selesai dulu SMA-nya baru aku ikut Indonesian Idol sekarang. I see. Gitu. I see. Coba berarti beres Indonesian Idol sekarang lebih mau serius di nyanyi lah ya, nyanyi. Terus mungkin on the side ya modelingnya juga kalau bisa diseriusin Iya. mau lah ya. Terus boleh. acting juga boleh lah ya Iya, gitu ya. boleh. Berarti masih open ke yang mana-mana lah ya. Iya. Karena maksudnya kamu juga masih muda banget and there are so many rooms to explore juga. Dan ya aku yakin juga fans-fansnya Sharla pasti nungguin banget kamu nextnya mau ngapain gitu ya. Iya kan? Terus kamu tapi udah kebayang belum kira-kira kalau lagu mau genre-nya mau kemana? Kalau lagu aku lebih suka sebenarnya ke pop ballad Pop gitu, ballad. pop ballad. Terus juga middle beat juga boleh kali ya. Middle beat boleh. Aku pengen nyoba gitu. Tapi lebih ke pop ballad dulu sih. Pop ballad Kalau dulu ya? misalkan iya, kalau First misalkan single. disuruh milih pop ballad dulu yang firstnya. Oke deh guys, kayaknya yang lain pasti udah pada nungguin banget sama karya-karya Sharla ke depannya. Thank you so much Amin. Sharla udah Thank you datang ke Kak. podcast aku. Iya. Jangan bosan-bosan, nanti main-main lagi ya. Boleh banget. Thank you so much guys for watching my podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan juga komen di bawah kira-kira mau ngundang siapa lagi. And I'll see you guys next time. Bye.